Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qad. Babu haqqil waladi 'alal walidi. Bab menjelaskan hak anak atas orang tuanya. Qala al-faqih Abu Laythi rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin al-Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Abu Muawiyah an Hasan bin Imarata an Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla an Isa bin Talhata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sallallahu qala. Dari Abu Hurairah Rasulullah menyatakan min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'. Di antara hak anak terhadap orang tuanya ada 3 perkara. Jadi bukan 3 perkara, tapi di antara sekian banyak hak anak terhadap orang tua ada 3. 1. An yuhassinasmahu idza wulida. Bahwa orang tua membaguskan nama anak yang dilahirkan itu. Jadi namanya mesti bagus. Bukan mesti Arab, tapi mesti bagus. Nama yang bagus itu tidak mengandung akidah agama lain. Ini tak boleh. Terus nama yang tidak mengandung yang diharamkan atau dimakruhkan agama. Kasih nama anaknya pemabuk gagah perkasa. Itu tak boleh. Ya, gagah perkasanya boleh, pemabuknya tak boleh. Jadi yang mengandung akidah agama lain tak boleh. Terus yang mengandung yang dilarang agama. Terus yang mengandung penghinaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Misal gelap gelita sejati, itu nama anaknya. Tak bagus tu, penghinaan. Tak bisa jamak dan tidak mesti berbahasa Arab. Nama anaknya Hamiyah, diambil dari Al-Quran, artinya neraka yang panas. Mana bisa jamaah, karena setiap panggilan orang adalah doa. Ini harap dipahamkan. Yang paling penting bukan mesti berbahasa Arab. Itu harap dipahamkan. Tentu karena dia bukan berbahasa Arab, barulah ketentuan-ketentuan lain. Ketentuan lain itu yang utama tadi, jangan mengandung akidah agama lain. Tak boleh. Ya. Wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Mengajarkannya agama bila dia sudah mengajarkan dia kitab, maksudnya Al-Quran. Tentu maksudnya agama, karena Al-Quran itu sumber ajaran agama. Kalau dia sudah bisa mengerti, ya. Uzawwijuhu idza adraka, menikahkannya kalau dia sudah sampai masa untuk menikah. Ini orang tua malah senang anaknya udah sampai masa menikah, tapi biarkan yang bercewek-cewek. Ini dosa jugalah sama orang tua, kan? Oh, masih muda lagi, masih SMA, mana bisa nikah? Baik, zina orang tu masih SMA, hamil juga, kan sama saja. Melahirkan juga, jadi kawinkan juga sama yang menzinai. Coba, sama saja. Ya, jadi bila udah sanggup, secara fisik nikahkan. Pikirannya belum matang. Kita yang udah berpuluh tahun nikah nih pun belum tentu juga pikiran kita matang. Kenyataan itu. Sama laki ataupun perempuan. Jadi ini di antara hak anak dia. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ada seseorang datang menjumpai beliau membawa anaknya. Kata orang tadi, inna bni hadza ya'uquni, anakku durhaka kepadaku.
Kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan kepada anaknya, "Ama takhafullah fi uquqika walidika? Ama takhafullah fi uquqi walidika?" Tak takut kau kepada Allah durhaka kepada ayahmu. Di antara hak orang tua dalam hal ini ayah, karena dia yang membawa sendiri kepada Khalifah Umar. Di antara hak ayah itu begini, kata Khalifah Umar. Lantas, anak itu pun bertanya kepada Khalifah Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amali ibni ala walidi haqqun?" Apakah seorang anak punya hak atas ayahnya? Kata Khalifah Umar, ya. Ya. Jadi anak punya hak atas ayah dia. Di antaranya hakku alaihi yastanjiba ummahu, bahwa si calon ayah itu hendaklah memilih perempuan yang baik untuk calon anaknya. Nah, mungkin kalau di terjemahan bangsawan, yang terhormat. Yani la yatazawwaju mur'atan dani'atan, tidak menikahi perempuan yang rendah. Ya, rendah perilakunya. Karena tak jarang orang yang rendah ekonominya, perilakunya baik. Tak jarang pula yang tinggi ekonominya, perilakunya rendah. Maka yang disebut di sini adalah tidak menikahi perempuan yang rendah perilakunya. Likaila yakuna libni ta'irun biha, supaya tiadalah bagi anak itu malu sebab ibunya yang berperilaku rendah. Ada berapa banyak anak sekarang harus menanggung beban mental karena kelakuan rendah ibunya, apalagi ayahnya. Anak-anak sekarang tengoklah, kasihan kita, ayahnya luar biasa rendah kelakuannya, mamanya pun rendah, anaknya yang menanggung beban mental. Asumsinya dalam kisah pada Umar bin Khattab ini adalah ayahnya berkelakuan baik. Jadi di antara hak anak itu calon ayah memilihkan calon ibu yang berperilaku baik. Wa yuhsinasmahu dan membaguskan namanya. Nama itu mesti bagus. Wa yu'allimuhul kitaba, mengajarkan Al-Qur'an. Kata anak tadi, "Fa wallahi mastanjaba ummi." Demi Allah, tidaklah ayahku memilih ibuku yang baik. Ibuku tak lain seorang budak yang dibeli ayahku seharga 400 dirham. Karena pada perjalanan sejarahnya bahwa budak-budak ini kelakuannya rendah. Dia tak bisa untuk fikir-fikir tinggi. Fikirannya lemah. Ya, di dalam hal ini fikirannya lemah. Tak bisa budak itu umumnya dalam sejarah berfikir tinggi. Semua tidak. Ada banyak contoh budak yang setelah dimerdekakan luar biasa jadi baik. Dan fikirannya bagus. Kalau dalam sejarah Islam itu diantaranya dikenal Bilal bin Rabah. Itu budak. Cuma seumumnya begitu. Dan dia tidak membaguskan namaku. Karena aku dikasih nama si Ju'al. Ju'al itu bahasa Arab. Artinya adalah kelamin kelelawar. Dia. Mana bagus kasih nama begitu. Dan ayahku tidak mengajarkan aku kitab Allah satu ayat pun. Umar pun berpaling kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Apa kata Umar? Khalifah Umar. Kata Khalifah Umar kepada ayahnya, kau bilang inna bani ya'uquni. Kau bilang anakmu mendurhakaimu. Kan kau bilang tadi gitu. Anakku mendurhakai aku. Kan gitu kau bilang tadi sama aku. Kata Khalifah Umar, faqad aqaqtahu. Sesungguhnya engkaulah sumber yang membuat ia durhaka kepadamu. Qabla an ya'uqqaka. Sesungguhnya aqaqtahu. Engkaulah yang membuat dia durhaka sebelum ia durhaka kepadamu. Jadi jangan tuduh anak kalau orang tua yang salah didik. Qum anni, pergi kau. Jangan sini kau lagi. Kata Khalifah Umar bin
Khattab. Itu beliau itu, Umar bin Khattab, kalau terhadap satu masalah, dia langsung melihat intinya. Ini kebanyakan kita selalu mengatakan ada anak durhaka. Kita lupa ada orang tua celaka. Sudahkah kita didik anak dengan betul? Sehingga kita bilang durhaka, durhaka, durhaka. Khalifah Umar tak mau terima begitu saja. Dia teliti. Kau yang buat dia durhaka. Kata Syekh Abu Laith As-Samarkandi, aku dengar ayah aku bercerita. Kata ayah aku, cerita ini dari Abu Hafiz Al-Iskandari. Abu Hafiz Al-Iskandari seorang ulama dari Samarkand. Ada seseorang datang kepada dia. Kata orang yang datang, inna bani dorobani wa ujani. Pak Abu Hafiz, anak aku memukul aku, dibuatnya aku lapar. Kata Syekh Abu Hafiz, subhanallah, maha suci Allah. Al-ibnu yadrib abah, anak mukul ayah. Qala, kata ayahnya, na'am, ya, darabani auja'ani. Dia pukul aku, dia biarkan aku lapar. Faqala, kemudian Syekh Abu Hafiz bertanya, hal alam tahul adab wal ilmu? Sudah kau ajarkankah dia adab dan pengetahuan? Adab tu sopan santun lah cara kita. Meskipun tak sama betul. Jamaah. Sudah kau ajarkan dia adab dan ilmu pengetahuan? Ayahnya jawab, lah. Kata Syekh Abu Hafiz lagi, fahal alam tahul Quran? Dah kau ajarkan dia Quran? Dia jawab lagi, lah. Tidak. Qala, ditanya lagi, fayu amalin ya'malu? Kalau gitu apa kegiatan dia? Ajarkan adab tidak, ajarkan ilmu tidak, ajarkan Al-Quran tidak. Qala az-zira'ah, berkebun. Di terjemahan bertani. Berkebun dia. Qala, kata Syekh Abu Hafiz, hal alimta li ayyi syai'in darabaka? Tahu kau kenapa dia pukul kau? Tahu kau kenapa dia pukul kau? Lah, kata ayahnya tak tahu. Dia jawab, fal'allahu hina asbaha wa dawa ila zar'in. Boleh jadi waktu pagi hari ketika dia pergi ke sawah atau ke kebun, wahwa rakiun al-himari, dia mengendarai keledai, wasayranu baina yadayhi, lembu atau sapi ada di depan dia, wal kalbu min khalfihi, anjing di belakang dia, wahwa la yahsunul qur'ana, sedangkan dia tak bagus akan Al-Quran. Fataghanna, kemudian sambil jalan dia di atas keledai, di depannya sapi, di belakangnya anjing, menuju ke sawah atau ke ladang atau ke kebun tadi, dia sambil bernyanyi, bersiul, segala macam. Wa ta'arradta lahu fi dzakal waqti, kau pula menegur dia pada waktu itu. Fadhanna annaka baqaratun, disangkanya kau itu seekor sapi. Fadarabaka, dia pukul kau. Wajar, fahmadillah, syukurlah kau, pujilah Allah Ta'ala, haitsu lam yaksir ra'saka, karena kepala kau tak pecah dibuatnya. Jadi jangan kau salahkan dia mukul kau, karena kau yang salah didik. Jadi dalam fikiran dia, dipikirnya kau tu sapi yang bangsa bisa dipukul-pukulnya lah kau, syukur tak kepala kau tokoknya. Jamaah. Artinya, saya selalu mengingatkan, jangan mudah-mudah kita menyalahkan anak. Salah-salah kita yang salah didik. Kita didik anak 3, kita didik pula. Anak siapa ni? Anak siapa? Anak ayah. Kan hilang maknya dah. Dah kita ajar anak sejak kecil berpihak kepada kita. Padahal dia, walau binnya bin kita, lahir dari rahim isteri kita. Ini hati-hati jemaah. Sehingga anak kita itu pun menjadi begitulah dalam hidup dia. Salah siapa ni? Salah siapa? Suka begitu. Orang tua yang salah didik. Efek nomor 1 orang tua yang rasakan. Tahu-tahu dia katakan anaknya durhaka. Dari Thabit Al-Bunani, dia mengatakan, diriwayatkan ada seseorang memukul ayahnya di satu tempat. Artinya satu bahagian tubuhnya. Pukulnya anaknya. Faqila lahu, ditanya orang lah sama ayah si anak, mahada, bekas apa ini? Kata ayahnya, khallu anhu, dah biarlah dia pukul aku, biar. Biarlah. Kenapa? Orang tuanya sadar, fa inni kuntu adribu abi fi hadzal mawdi'i.
dulu aku pernah memukul ayahku persis di tempat yang sama. Fabutulitu bibni, aku pun dihukumlah melalui anakku, yatribuni fi hadzal mawdi'i, sehingga anakku memukul di tempat yang sama, tempat yang pernah dulu aku pukul ayahku. Hada bikada, hada bihada, inilah balasan atas perbuatan aku dulu kepada ayahku. Wala laumun alaihi, tak ada masalah, tak ada celah, tak ada murka, tak ada durhaka kepada anakku. Ya jemaah. Ini orang tua yang sadar nih, wala laumun alaihi, tiada celah atasnya, nya anakku itu. Kita kadang-kadang tak sedar bahwa apa yang terjadi pada kita itu teguran Allah atas apa yang kita lakukan dulu kepada orang tua kita. Ya. Mestinya begitu, tapi kan Islam tidak mengenal hukum karma. Islam mengenal baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Oleh agama lain disebut karma. Jemaah ya. Baik. Berkata sebahagian orang bijak, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lam yara surura min waladihi, tak akan dia tengok anak keturunannya gembira. Wa man lam yastashir, siapa yang tidak bermusyawarah terhadap perkara-perkara yang penting, tak sampai dia kepada hajatnya. Di dalam kita artinya fil umuri, segala perkara. Tapi tentulah tak mungkin segala perkara kita musyawarahkan. Tak mungkin jemaah, masa hanya gelas yang tak ada di meja kita musyawarahkan. Tak mungkin. Pergi ke dapur, ambil gelas, selesai. Maka tadi saya terjemahkan, siapa yang tidak bermusyawarah dalam perkara-perkara yang penting, tak akan sampai dia kepada hajatnya. Yang ketiga, wa malam idari ala wadhabal ladatu inshi, yang tidak bergaul baik dengan istrinya, tak hilanglah kelezatan hidupnya. Jelas jemaah. Man yudari, tidak bergaul. Maksudnya tentu tidak bergaul baik kepada istrinya. Hilang kelezatan hidupnya. 3 itu. Jelas ya? Diriwayatkan oleh Sya'bi dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah katakan, rahimallahu walidan, Allah kasih kepada seorang ayah, a'ana waladahu, yang ayah tadi menolong anaknya, ala birrihi, berbakti kepada dirinya. Jadi Allah sayang kepada orang tua yang menolong anaknya agar berbakti kepada si orang tua tadi. Maksudnya apa? Yani la ya'muru bi amrin yakhafu minhu an yu'siyahu. Yani orang tua tidak menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang dia khawatir kalau dia suruh anak itu bisa durhaka kepada si ayah. Tengok itu. Kadang kita lucu orang tua ini. Anak sedang enak main-main kita panggil. Dia tak mau dibilang orang tua apa? Durhaka, melawan, disuruh tak mau. Orang dia sedang enak-enak. Coba dulu jemaah. Kadang anak kita, cucu kita sedang enak dia nonton kartun begitu. Tahu-tahu kita suruh. Dia tak mau. Kita bilang melawan. Kita bilang durhaka. Ini tengok nih Rasulullah katakan. Allah sayang kepada orang tua yang menolong anaknya agar anak berbakti kepada si orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya tidak menyuruh anak tadi. Yang dengan suruhan itu, dia khawatir anaknya akan durhaka kepada dirinya. Makanya kadang-kadang sulit kita menerima keluhan orang tua. Anak awak melawan aja. Cemana tak melawan? Anak enak tidur, dibangunkan. Enak-enak anak istirahat, tidur, bangunkan. Tolong dulu ini, kau jumpa sana penting nih. Lah, coba dulu. Nanti pas ayahnya tidur, anaknya bangunkan, marah dia. Coba, jemaah. Coba dulu. Jadi, ini kadang kita orang tua ini suka sebut anak durhaka. Padahal ada orang tua celaka. Diriwayatkan dari sebahagian orang soleh, annahu kana la ya'muru banahu bi amrin. Dia tak suruh anaknya. Wa kana idza hataja ila syai'in ya'muru ghairahu.
Kalau dia perlu minta tolong sama orang. Ditanya sikapnya itu. Apa kata dia? Ini akhafu anilau amartu bani bidzalika ya'sini fi dzalik. Aku takut kalau aku suruh anakku tadi, dia akan durhaka kepadaku. Kalau dia durhaka kepadaku, fayastaujibun nara. Wajib dia, kira-kira begitu. Pantas dia masuk neraka. Wa ana la uhriku bani binar. Aku tak mau aku membakar anakku dengan api neraka. Ya. Tapi bukan pula berarti tak nyuruh anak. Bukan itu maksudnya. Jangan mengganggu, jangan asik nyuruh-nyuruh anak sehingga privasi. Anak menjadi privasi itu kenyamanan pribadi dia menjadi terganggu. Iya. Asik anak durhaka, anak melawan orang tua. Di sini nggak mau, suruh itu nggak mau. Macam mana dia mau? Apalagi cara sekarang, beredar banyak kali kafe, kedai kopi. Situlah tempat dia nongkrong dengan kawannya. Pada jam itu, tahu-tahu kita datang ke lokasi, cari dia. Syukur bang, kalau sekedar minta tolong, marah. Depan orang kawan-kawan dia. Di mana harga diri anak kita buat? Nyuruh pun tak pantas tuh. Kalau dong, jumpai dulu wak kau sana. Jemput dulu wak kau. Kau asik nongkrong aja kerja kau. Coba. Malulah dia. Itu berkesan dalam hati dia. Dia tak mau kita bilang, oh, memang tak tahu diuntunglah kau capek membesarkan kau di depan orang ramai. Coba dulu. Jamaah. Ini kadang kita ini kelewatan lah kalau menurut saya. Apalagi cara sekarang ini. Anak bisa dengan mudah mendapat informasi yang kita tidak tahu karena internet terus-menerus. Kan? Ini mau hati-hati. Ya. Warwi an Khalaf bin Ayyub nahwa dzalika. Warwi an Khalaf bin Ayyub nahwa dzalika. Cerita di atas ini itu jugalah cerita dari Syekh Khalaf bin Ayyub. Syekh Fudail bin Iyad menceritakan, kesempurnaan harga diri seorang itu adalah siapa yang berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, menyambung tali kasih sayang, memuliakan saudara-saudaranya, berbuat baik kepada wahasuna khuluquhu, bagus akhlaknya, atau wahassana khuluquhu, memperbaguskan akhlaknya, sama saja. Dalam kaitan dia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan pembantunya. Kemudian dia jaga agamanya. Kemudian dia membaguskan hartanya. Bagus harta artinya bagus dapat, bagus beri. Dan menginfakkan dari kelebihan hartanya yang dia tidak perlu. Menjaga lidahnya dan tetap di rumah. Apa maksud tetap di rumah? Yani yakunu muqbilan ala amalihi. Tekun dalam beribadah. Wala jisum ahlil fudul, tidak kongko-kongko dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Di antaranya. Jemaah. Tengoklah betapa Islam mengajarkan kualitas hidup. Kita teruskan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan 4 merupakan kebahagiaan seseorang. Dapat 4, alhamdulillah. 1, istrinya solihah. 2, anaknya berbakti. 3, kawannya orang-orang baik. 4, dia dapat rezeki di negerinya sendiri. Ini maksudnya. Rezekinya diriwayatkan oleh Yazid Ar-Raqashi dari Anas bin Malik. Dia mengatakan, ada 7 perbuatan setiap orang diberikan pahala oleh Allah setelah dia tiada. 1, yang bangun masjid, untuknya pahala selama masjid itu masih ada yang sembahyang di situ. Bahasa kita selama masih berfungsi. Yang kedua manajrun nahran, siapa yang mengalirkan sungai. Artinya memenuhi hajat hidup orang banyak. Enggak mesti sungai lah. Apa saja yang hajat hidup orang banyak, kita usahakan ada. Maka selama air itu mengalir dan orang minum dari air itu, dia dapat pahala. Di antaranya, ikut mengeraskan jalan. Ikut membuat lampu
jalan. Meskipun tugas pemerintah bukan? Jamaah kita udah bayar pajak, tetapi sudahlah kita buatkan, kan? Waman kata mushafan ahsanau, siapa yang menulis dan membaguskan mushaf, artinya Al-Qur'an. Bagi dia ada pahala selama dibaca orang. Jamaah. Ya. Kalau ini izin Ustaz, termasuk kita bersedekah Quran itu Ustaz. Termasuk. Ini diluaskan, bukan hanya Quran, ilmu. Jamaah, ilmu. Ilmu apa sajalah. Kita pandai betul cara buat, kalau cara orang Aceh timpan ya. Kita pandai betul cara buat timpan. Kita ajari orang. Nanti dari situ dia bisa cari duit, cari makan. Wah, ini luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kemudian, siapa yang berusaha mencari mata air yang bisa dimanfaatkan orang airnya? Untuk dia pahala. Ma baqiyat, selama mata air itu ada. Kemudian mana kerasa-kerasan, siapa yang menanam pohon, untuk dia pahala. Apapun yang dimakan manusia atau burung dari pohon itu. Ya. Kemudian siapa yang mengajarkan ilmu? Siapa yang mengajarkan ilmu? Kemudian siapa yang meninggalkan anak yang anak tadi waktu kita sudah meninggal dia masih hidup atau kita masih hidup dia masih hidup, dia minta ampun kepada Allah untuk kita dan dia pula mendoakan setelah kita mati. Itu pun kalau anaknya soleh. Waqad 'allamahul abul Qur'ana wal ilma. Ayahnya mengajarkan di Al-Qur'an, mengajarkan ilmu. Maka pahala untuk ayahnya terus-menerus ada tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala si anak. Kalau ayahnya tak mengajarin dia Quran, malah mengajarinya jalan durhaka, maka dosa akan terus mengalir kepada ayahnya tanpa kurang dari anaknya. Anaknya berdosa, ayahnya juga berdosa. Kata kunci dari tujuh ini, bermanfaat untuk orang lain. Didik anak bermanfaat untuk orang lain. Apapun itu, apapun itu, maka kepada kita akan dapat bahagiannya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu dan Rasulullah katakan, ini sudah kita baca hadis yang lalu. Apabila manusia mati, putuslah tindakan dia, putuslah kegiatan dia, habislah perbuatan dia, kecuali sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang dapat dimanfaatkan, anak soleh yang berdoa untuk dia. Akan datang gaji kita bab silaturahmi. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.